Kesehatan lingkungan kerja adalah upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi kerja yang sehat dan aman bagi para pekerjanya, yang mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan karyawan baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Jadi faktor pengaruh kesehatan lingkungan kerja itu ada dua. Yang pertama kondisi lingkungan tempat kerja, yang kedua itu ada mental psikologis. Nah, kondisi lingkungan tempat kerja ini terbagi menjadi tiga, ada kondisi fisik, fisiologis, dan juga kondisi kemis. Kondisi fisik itu berupa penerangan, suhu udara, ventilasi ruangan tempat kerja, tingkat kebisingan, getaran mekanis, radiasi, dan tekanan udara. Selanjutnya, kondisi fisiologis itu kondisi ini dapat dilihat dari konstruksi mesin atau peralatan, sikap badan dan cara kerja dalam melakukan pekerjaan, hal-hal yang dapat menimbulkan kelelahan fisik, dan juga dapat mengakibatkan perubahan fisik tubuh karyawan. Selanjutnya ada kondisi kemis, kondisi yang dapat dilihat dari uap gas, debu, kabut asap, awan, cairan, dan juga benda padat. Selanjutnya yang kedua ada mental psikologis, di mana kondisi ini itu meliputi hubungan kerja dalam kelompok atau teman sekerja, hubungan kerja antara bawahan dan juga atasan, atau hubungan antara atasan dengan bawahan, dan juga suasana kerja. Dampak lingkungan kesehatan kerja yang buruk itu dapat mempengaruhi kinerja karyawan, karena karyawan akan merasa terganggu dalam pekerjaannya, sehingga dapat berdampak kepada kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Nah, kesehatan fisik seperti sakit otot, sakit mata, pernafasan, sehingga cedera fisik. Nah, kalau misalnya contoh dari kesehatan mental itu seperti stres kronis. 9 prinsip pencegahan yang direkomendasikan oleh Management of Health and Safety at Work Regulation pada tahun 1999. Yang pertama yaitu menghindari resiko. Menghindari resiko berarti mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan informasi yang ada untuk tidak melanjutkan aktivitas yang mungkin menghasilkan resiko. Yang kedua yaitu mengevaluasi resiko yang ada. Resiko yang tidak dapat dihindari harus dievaluasi melalui penilaian resiko untuk menentukan metode kerja yang paling aman. Yang ketiga, menanggulangi resiko pada sumbernya. Menanggulangi resiko pada sumbernya lebih baik daripada mengelola risiko melalui tindakan lain seperti peringatan atau penggunaan APD. Yang keempat, menyesuaikan pekerjaan dengan individu. Penyesuaian pekerjaan dengan individu dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip ergonomis yang baik untuk pekerjaan dan desain tempat kerja. Oke, untuk strategi selanjutnya itu yaitu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Artinya itu semakin banyak penemuan teknologi, produk yang dihasilkan atau solusi-solusinya akan selalu diperbarui. Strategi selanjutnya itu substitusi atau metode penggantian. Prinsipnya sederhana, yaitu mengganti dari alat yang berbahaya menjadi alat yang tidak berbahaya. Ketujuh yaitu mengembangkan kebijakan secara menyeluruh. Pencegahan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja bukanlah kepentingan individu tetapi bersama, yaitu manajemen perusahaan dan juga individu secara pekerja. Oke, untuk prinsip yang terakhir yaitu memberikan instruksi yang tepat kepada perusahaan. Contohnya itu memberikan instruksi yang sesimpel mungkin dan mudah dipahami oleh pekerja supaya dapat melakukan pengendalian kesehatan lingkungan kerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan peran perusahaan. Jadi menurut para Sakti dan Putriwati pada 2020, keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disebut ketiga adalah kondisi yang harus diwujudkan seluruh tempat kerja dengan segala upaya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran mendalam guna melindungi tenaga kerja. Jadi kita itu tidak harus dengan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan dan kita terapkan secara matang. Penerapan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan adalah sebuah penting dalam dunia kerja modern. Jadi ketiga ini perlu kita aplikasikan kepada seluruh pekerja di perusahaan. Karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat cenderung lebih produktif. Jadi kita itu bisa lihat teman-teman bahwa dalam dunia pekerjaan sekarang yang menciptakan orang-orang yang berkualitas itu adalah dari perusahaan sendiri seluruh pekerjanya. Terima kasih.
sebagai kesimpulan dari beberapa materi yang sudah disampaikan sebelumnya, kesehatan lingkungan itu adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi para pekerja. Dan untuk beberapa faktor yang mempengaruhi itu ada dua yang bisa kami sebutkan, yaitu kondisi lingkungan pekerja dan juga kondisi mental dan psikologis para pekerja. Apabila kesehatan lingkungan dari lingkungan tersebut buruk, maka itu juga akan mempengaruhi kesehatan dan juga performa bagi para pekerja. Maka daripada itu, kesehatan lingkungan kerja harus diupayakan oleh seluruh pihak yang bekerja di lingkungan tersebut agar terhindar dari segala macam penyakit dan juga risiko kecelakaan pada lingkungan kerja. Terima kasih.